Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Project Power Rangers yang kabarnya akan dibuat ulang oleh Netflix dan juga Hasbro ternyata dibatalkan begitu saja karena ada banyak banget permasalahan di balik pembuatannya. Waduh, kenapa lagi nih? So Mario Booster, let's break down this video. Beberapa jam yang lalu, media menyebutkan kalau Power Rangers ini secara resmi dibatalkan oleh pihak Netflix dan juga Hasbro karena adanya perbedaan kreatif dari penggarapannya. Maka proyek ini akhirnya dibatalkan dan Hasbro sebagai pemilik dari IP Power Rangers ini memutuskan untuk mencari mitra baru agar supaya proyeknya bisa dikerjakan dari awal lagi. Nah, sebenarnya proyek ini adalah proyek pengganti dari film Power Rangers yang pernah dirilis pada tahun 2017, yang dimana memang hasil remake-nya itu adalah hasil remake yang sangat kacau banget ya. Karena kita bisa melihat dari plot ceritanya aja, bahkan konfliknya, kebanyakan mereka itu mengambil tema sinetron daripada unsur tokusatsu yang selama ini kita tambah-tambahkan. Padahal di promosinya aja, literally mereka tuh fokus kepada tema tokusatsu ya, seperti kayak Power Rangers yang sempat kita lihat di berbagai macam materi promosinya. Tapi di movie itu mereka itu eksperimen yang entah dari mana sampai akhirnya film itu langsung kacau banget. Sampai akhirnya proyek film itu batal dibuat sequelnya karena menurunnya penonton yang ada di bioskop. Dan akhirnya IP itu di take over oleh pihak Netflix yang dimana mereka ini berencana untuk membuat kembali serial Power Rangers dengan tema yang sama, yaitu Mighty Morphin di era tahun 2022 awal. Tapi di tengah penggarapannya, proyek ini terkena masalah yang dimana kedua studio ini, yaitu Netflix dan juga Hasbro ini ya, mereka memiliki pandangan yang berbeda dari segi kreativitasnya, sehingga proyek ini pun akhirnya batal untuk dilanjutkan. Maka sekarang dari pihak Hasbro ini sedang mencari partnership studio untuk bisa bekerja sama dalam membuat film remake Power Rangers yang terbaru ini. Saran dari gue ya, kalau misalnya mereka mau lanjut ya, mending dari IP Hasbro ini harus bersama dengan pihak Disney, karena memang Disney ini udah pernah membuat Power Rangers setelah mereka untuk mengakuisisi studio Saban yang merupakan studio Power Rangers di era tahun 2000-an awal sampai ke tahun 2010 akhir ya. Dan itu dimulai dari proyeknya Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, Jungle Fury, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau misalkan Hasbro ini punya kerjasama dengan Disney, maka gue bisa pastikan bahwa proyeknya pasti akan sukses, karena udah jelas dong bahwa Power Rangers itu adalah sebuah tokusatsu yang dimana marketnya adalah market ke anak-anak sampai ke market remaja 13 tahun ke atas lah ya, seperti itu. Makanya kalau misalkan mereka bakal lanjut ke Disney, wah gue pasti bakal dukung sih ya, karena gue jujur ya, gue sebagai fans tokusatsu, gue juga sangat kangen banget dengan era-era Power Rangers di eranya Disney. Karena kita bisa melihat dari plot ceritanya juga bagus, bahkan banyak banget kejutan di berbagai macam episodenya, bahkan ceritanya juga nggak terlalu kekanak-kanakan banget. Jadi kita sebagai orang-orang yang udah di umur 13 tahun ke atas juga bisa menikmati setiap cerita yang ada di franchise Power Rangers di era Disney dulu ya. Apalagi yang paling gua suka itu adalah franchise-nya Dino Thunder, yang dimana mereka itu fokus kepada scientificnya, sci-fi-nya, battle-nya, bahkan sampai akhir tuh memiliki sebuah plot twist yang sangat kacau banget dan juga oke. Makanya sampai sekarang ya, franchise Power Rangers yang gue suka di era Disney itu adalah Dino Thunder. Dan makanya gue bisa berharap kalau misalkan dari pihak Hasbro dan juga Disney mau membuat Power Rangers lagi ya, mending saran gue mereka tuh remake hasil dari Power Rangers Dino Thunder. Gue jamin banyak banget fans-fans yang udah tua seperti gue ini ya pasti bakal nonton sih ya, karena memang dari era-era Disney awal-awal tuh banyak banget series Power Rangers yang sangat bagus banget dalam segi cerita dan juga desain dari Rangers itu sendiri, seperti itu. Wow, gila sih, anjir lah, gue kangen banget dengan era-era zaman dulu yang dimana kita sebagai anak 90-an
kita bisa menikmati banyak banget program tokusatsu yang tayang di TV, dikasih bajakan. Wah, gila sih. Tapi gue bisa paham kenapa dari Hasbro ini mau membuat Mighty Morphin lagi, karena memang awalnya dari Power Rangers itu dimulai dari eranya Mighty Morphin. Gak jauh-jauh ya, gue pengen menceritakan tentang kisah masa gue yang dimana dulu pas gue masih bocil, ketika gue beli kaset di pasar ya, ada banyak banget toko-toko penjual kaset yang dimana mereka itu menjual kaset-kaset Power Rangers. Dan gue masih ingat itu pas era-eranya Dino Thunder dan juga Ninja Storm kalau nggak salah ya. Tapi yang gue dapatkan justru adalah Mighty Morphin, karena dari tokonya aja mereka tuh menjual banyak banget episode dari Power Rangers Mighty Morphin. Dan gue masih ingat gue beli tuh kaset episode yang ada di Mighty Morphin season kedua episode ke-9, yang dimana lawan itu adalah lawan sebuah kubang hitam lah ya. Jadi tuh gue masih ingat dari feel yang gue masih kerasa, nostalgia masih ada. Bahkan memang pas gue rewatch kembali ya, wah itu membawa kembali masa kecil gue pribadi. Wah gila sih. Makanya gue bisa mengerti kenapa dari pihak Hasbro ini mau mengembangkan Mighty Morphin dulu, karena kita bisa melihat dari IP-nya juga udah besar. Bahkan banyak banget fans Power Rangers tua juga mengenal dengan Mighty Morphin dulu ya. Apalagi kalau mereka udah nge-cast berbagai macam aktor-aktornya. Please, gue pengen tahu siapa aja cast-castnya. Semoga aja dari semua cast itu adalah cast yang sangat bagus banget, dari pemerannya dan juga bagaimana dialognya, bagaimana actingnya. Please, gue pengen tahu siapakah cast-castnya yang memerankan Jason, Kimberly, Zack, Billy, 3D. Wah, anjir lah, gue sangat apel banget anjir. Tapi so far dari gue pribadi, gue sangat cukup bersemangat dengan project ini ya. Yang sayangnya ini dibatalkan oleh pihak Netflix karena adanya perbedaan kreatif ya. Ya wajar sih ya kalau mereka membuat sebuah franchise besar tapi ada perbedaan kreatif ya. Lagi-lagi dari pihak Hasbro yang punya IP-nya harus cari mitra baru lagi untuk bisa mendistribusikan project yang satu ini. Tapi kalau dari impian gue pribadi, kalau misalkan ini akan jadi dibuat ya, entah itu di live streaming ataupun di film bioskop, please gue bisa berharap bahwa ini akan muncul di bioskop. Karena apalagi band kita bisa melihat film Power Rangers dengan film bioskop. Dan ketika pas kita lihat openingnya, wah, Go Power Rangers itu adalah openingnya sangat gue tunggu banget. Karena itu adalah opening pertama dari franchise Power Rangers Mighty Morphin, yang sampai sekarang gue masih sering puter di Spotify gue. Anjir. Gitu ya. Power Rangers! Fire! I don't think he's done yet, guys. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Menurut kalian gimana mengenai project Power Rangers yang akan siap dikerjakan oleh Hasbro dan juga studio yang lain selain Netflix? Mungkin silahkan kalian tambahkan aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Karena gue udah mencium bau-bau dari pihak Hasbro ini bakal membuat sebuah cinematic universe dari Power Rangers itu sendiri, yang dimana itu dimulai dari Mighty Morphin sampai ke era-era Power Rangers di era tahun 2010-an ke bawah ya. Mungkin ya lagi-lagi karena apalagi kalau mereka semua ini akan kolaborasi dengan Transformers dan juga G.I. Joe. Karena kalau kita udah lihat di filmnya Rise of the Beast kemarin, Hasbro ini udah mengkonfirmasi kalau G.I. Joe dan juga Transformers ini akan bekerja sama dan crossover seperti pada komik aslinya. Dan kemungkinan juga Power Rangers juga masuk kepada franchise tersebut. Jadi universe ini akan jauh lebih luas kalau misalkan Hasbro ini akan menemukan platform yang sangat penting banget untuk bisa mendistribusikan project Power Rangers ini ya kepada publik seperti itu. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!